yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan kampus ini itu sebagian besar adalah dosen daripada STP Nusa Dua. Nah, pada saat itu kami melihat bahwa cukup banyak generasi muda kita yang ingin terjun ke bidang pariwisata, namun karena kapasitas di Nusa Dua terbatas, sehingga banyak sekali peminat dari generasi muda kita yang tidak bisa kita tampung di Nusa Dua. Sehingga timbullah ide untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi pariwisata yang nantinya bisa menampung para generasi muda kita yang berminat terjun ke dunia pariwisata. Pada tahun 2008, karena peminatnya cukup banyak dan juga kita melihat bahwa tidak cukup generasi muda kita itu kita berikan pendidikan pelatihan hanya tingkat dasar, tingkat menengah yang 1 tahun dan 2 tahun. Akhirnya kita berpikir untuk bisa mendirikan sekolah tinggi. Kita ajukan izin ke pusat, sehingga pada tahun 2008 itu keluarlah izin untuk mendirikan sekolah tinggi pariwisata Bali Internasional. Dosen-dosen kita rekrut dari teman-teman yang memang sudah memiliki pengalaman di industri. Ya, di samping itu juga secara bersamaan kita juga merekrut dosen-dosen yang memang memiliki latar belakang akademik yang lebih tinggi. Dari segi fasilitas, memang kita selalu mengupayakan bahwa fasilitas kita itu betul-betul memiliki fasilitas yang bertaraf internasional, seperti hotel bintang 4 lah, bintang 5 begitu. Itu semuanya untuk menunjang anak-anak itu bisa praktek, karena kita ingin menghasilkan output yang betul-betul berkualitas dan bertaraf internasional. Sudah sejak dari dulu kita sudah mulai melaksanakan kuliah online. Jadi anak-anak kita yang training di Amerika itu ya, sebetulnya secara kurikulum dia hanya training 6 bulan, tetapi pemerintah Amerika menyarankan bahwa anak itu harus training 1 tahun. Dari rencana sebetulnya hanya di dalam kurikulum kita 6 bulan training, kita tambah menjadi 1 tahun, dan 6 bulan berikutnya itu kita sudah lakukan kuliah online. Termasuk misalnya di dalam komunikasi dengan para dosen, meeting dengan para dosen. Kalau kita misalnya pas hari libur, pas tidak ada di kampus, misalnya kita ada di luar, bagaimana supaya pelaksanaan koordinasi itu tetap kita bisa jalankan. Perangkat-perangkat seperti itu sebetulnya sangat bermanfaat bagi kita. Karena kan kuncinya kan komunikasi. Jadi selalu saya katakan, betapapun hebatnya seseorang, betapapun pintarnya seseorang, maka yang paling penting dari semua itu adalah komunikasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini perkembangan teknologi, perkembangan zaman, harus kita ikuti. Karena kalau kita tidak mengikuti, maka ya kita akan terlindas pasti gitu. Karena ini kemajuan ini akan berkembang terus. Siapa yang tidak mengikuti kemajuan itu, maka dia akan tergilas pasti gitu.